Assalamualaikum, halo, ketemu lagi bersama saya dan Pegasus. Ini saya udah memakai topi Nex parabola hitam dan kaosnya Nex parabola merah. Pasti sudah bisa ketebak ya, saya mau unboxing dan review receiver Nex parabola. Tapi ini Nex parabola apa ya? Hijau mungkin, biar ini ya matching ya. Nex parabola hijau, kaosnya merah, kemudian topinya hitam. Tapi kali ini saya mau review Nex parabola hitam atau Mola Nex parabola. Ini dia. Ini Nex parabola hitam itu atau Mola Nex parabola itu bentuk kerjasama antara Mola TV dengan MTech atau dengan Nex parabola ya. Ini receiver ini banyak dicari dari kalangan teman-teman yang hobi sekali dengan siaran bola, karena siarannya itu unggulan banget dan channel-channelnya itu untuk bolanya itu cukup lengkap, mulai dari Liga Inggris maupun Liga Champion. Oke ya, langsung saja dibuka dalamnya ya. Sebelum membahas receivernya, saya mau menunjukkan keunggulan-keunggulan dari Nex parabola hitam. Dan ini juga banyak banget dari teman-teman request untuk membahas Nex parabola. Nah, sebenarnya sih sama untuk Nex parabola kuning, merah itu sama aja sih. Tapi yang beda di sini Mola Nex parabola itu di siaran bolanya ya lebih unggul. Kayaknya lepas dulu ya. Ini saya cuma pakai apa ya, seragam seperti ini biar matching aja. Sebenarnya saya nggak di endorse, nggak. Ini saya murni video saya sendiri, nggak ada endorse ya. Oke, untuk tampilan fisik daripada kartonnya atau kardusnya seperti ini, dusbooknya ya, karton kayak itu mie instan aja ini karton. Di sini sobat bisa lihat ini ya, H265. Nah, ini yang paling unggul dari Nex parabola yang lain ya. Ini kan H265 HEVC atau High Efficiency Video Codex. Saya jadi membayangkan nih, sebelum dibahas panjang lebar masalah Nex parabola hitam ini atau Mola Nex parabola, saya jadi terpikirkan ini bisa nggak ya kira-kira kalau untuk membuka acakan Liga Santander ya, La Liga Santander yang menggunakan kode 2.2, atau mungkin dari teman-teman udah pernah nyoba gitu, silahkan nanti komen di bawah ya, bisa apa enggak ini. Saya sendiri karena belum nyoba. Oke ya, lanjut. Untuk ini fitur kedua Full XD. Di sini Full XD. Jadi nanti coba dilihat ya, channelnya benar-benar kualitas Full XD enggak, atau beberapa misalnya banyak channel enggak yang sudah Full XD. Untuk kompresi H265 itu sendiri tuh ya setara dengan MPG 5 ya. Kalau receiver kan MPG 2, MPG 4, nah ini MPG 5. Ini keunggulannya di sini salah satunya. Dan ini katanya itu support biscay. Input biscay-nya mungkin bisa terpisah. Nanti sekaligus cara upgrade-nya. Gitu ya. Terus DVB S2X, ini berarti di atasnya DVB S2 ya, DVB S2. Sini OTA atau over the air, terus kemudian USB 2.0, kemudian nah ini untuk CPU-nya, chipsetnya ini fast and stable. Nanti coba ya, bener nggak ini ya.
Oke ya, kalau untuk dusnya mungkin seperti inilah. Ini ada buku perimbonya ya, tadi belum saya kasih tahu, buku petunjuk, buku garansi juga. Untuk tampilan fisiknya seperti ini. Ini seperti receivernya Matrix S2, Matrix MPS2 misalnya, maksudnya. Tombol power, kemudian plus minus, dan maksudnya ini untuk volume plus dan volume minus. Kemudian ini ada volume channel, dan ini ada menu. Di sini juga ada keterangannya ya, H265 HEVC, ini untuk kompresi video, berarti di atasnya H264 ya, yang tadi saya sebutkan. Ini sudah saya sebutkan seperti tadi ya di dashboardnya. Terus untuk tampilan bawahnya dulu seperti ini. Nah, kemudian tampilan belakangnya ini untuk input dari parabolanya atau dari LNB nya, kemudian ini upgrade melalui ini ya, kabel, ini port HDMI. Nah, ini kayaknya sama kok dengan Matrix ini, kemungkinan besar ya, saya sih ini berasumsi ya, kemungkinan lah, saya perkirakan itu satu pabrik mungkin ya, dengan Matrix MPS2 atau dengan receiver Matrix. Ini sebenarnya agak susah juga sih untuk port USB double seperti ini, harusnya ada jarak. Terus ini untuk RCA nya ya, audio video, dan ini untuk digital audio. Kemudian ini tombol on off yang langsung ya, kalau depan kan cuma standby aja sebenarnya, kalau ini kan langsung mati gitu. Sebelum saya lanjut, saya mau membandingkan dengan ini nih, Matrix. Nah, nih kayaknya sama ya, coba lihat, mirip-mirip gitu ya. Ini Matrix, tombolnya di sini, ini untuk Molanex parabola di sini tuh ya, cuma bedanya antara sini dengan sini, tapi menunya sama gitu. Terus untuk atasnya juga sama, bedanya di sini. Di sini ada registernya ya, untuk aktivasi atau untuk pairing dari receiver next parabola. Ini kan nggak ada, ini untuk FreeSat-nya ya, untuk MPS2 nya. Terus tampilan belakangnya nih, tampilan belakangnya sama persis tuh, sama persis. Ini berarti yang membedakan kalau dari fiturnya berarti H264 sama H265 nya ya. Tapi saya penasaran nih, ini dalamnya sama nggak untuk power, untuk adaptornya ya yang di dalam. Untuk remote-nya juga sama nih ya, tuh kan sama, bedanya di sini Matrix, terus di sini Molanex parabola. Saya mau nyari obeng dulu, mau buka ini. Saya penasaran juga ini, kemungkinan sama ya, saya nebak, karena yaitu karena saya suka dengan otak-atik yang namanya elektronik, makanya saya penasaran. Karena kalau misalnya untuk powernya, untuk model power atau untuk adaptornya yang di dalam sini itu sama, berarti kan bisa diganti. Kalau misalnya yang next parabolanya mati dan garansinya nggak ada, kan kita bisa beli punya Matrix. Nah, ini kan seperti ini ya untuk powernya ya. Nah, ini ya, kita coba ini untuk next parabolanya. Kebetulan nggak ada segel. Senangnya kayak gini mainan elektronik, dibongkar-bongkar. Mungkin teman-teman kalau yang suka
elektronik jadi asik kayak ini ya. Dan saya protolin, saya bredelin hasilnya, saya kasih tahu ke teman-teman. Ini metrik, kelihatan kayak gini ya, biar nggak silau. Dan ini, aduh, kayaknya ribet amat. Dan ini next parabola, mola next parabola. Dilihat untuk powernya sama persis, nggak ada bedanya. Udah fokus belum sih kameranya? Ini ya, sama ini. Dan ini untuk metriknya kayak gini ya. Nih, tuh ya. Berarti untuk softwarenya aja ya yang ini yang membedakan. Secara tampilan fisik dalamnya modul power maupun modul MPEG-nya itu sama, nggak ada bedanya. Oke, mau saya tutup lagi, kemudian saya review untuk channel-channelnya, channel apa aja yang didapatkan. Karena untuk pertama kali aktivasi atau pertama kali kita beli Next Parabola ini, itu mendapatkan free all channel selama 1 bulan. Oke, saya mau registrasi. Tampilan awal receiver Mola Next Parabola seperti ini. Ke instalasi daftar satelit. Ini kan remote-nya sama ya. Saya mau coba pakai remote-nya metrik untuk mengetik sat. Ternyata bisa nih. Nah ini berarti remote-nya sama ya, bisa berfungsi di receiver Mola Next Parabola untuk remote-nya Matrix S2 atau MPS2. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu untuk transpondernya Next Parabola di satelit Telkom 4, ini transpondernya, transponder pertama 4180 polaritas V dengan simbol rate-nya 29800. Kemudian transponder yang kedua 3900, polaritasnya sama V dan simbol rate-nya juga sama 29800 atau 29800. Oke, ini masih nol semua ya, karena settingan di sini portnya itu belum sesuai dengan satelit Telkom 4. Teman-teman harus nyeting di frekuensi ini ya, biar frekuensi atau transpondernya Next Parabola itu ada sinyalnya. Atau intinya settingan yang benar seperti ini, 5150 untuk frekuensi LNB C-band. Kemudian di set, nah di sini sesuaikan, jangan samakan punya saya ya. Kalau punya saya di port berapa ini ya, kita cek ya, punya saya di port 4. Kalau punya teman-teman silahkan disesuaikan ya. Kemudian untuk di sek titik 1.1 ini untuk di sek 8x1 dan 16x1. Untuk ke bawahnya nggak usah diatur, seperti ini aja. Kemudian exit dan simpan. Nah, saya mau ngecek untuk channelnya itu ada berapa totalnya Next Parabola di Telkom 4. Ini receiver bisa di C-band dan bisa di KU-band. Itu berarti menggunakan teknologi hybrid. Kalau untuk di KU-band-nya menggunakan SES 9. Jadi sobat-sobat tunggu update terbaru dari saya untuk channel-channel yang berada di SES 9. Ini saya mau update untuk channel-channel yang berada di Telkom 4.
Oke, setelah itu kita scan tombol biru. Parameternya seperti ini. Parameter pencarian TP hanya FTA, tidak cari siaran televisi. Tapi teman-teman bisa mencari, di sini ada TV plus radio. Kalau saya mencari TV saja. Pencarian jaringan tidak, kemudian mencari. Pencarian sudah selesai dan total channelnya ada 62. Kita oke. Ya, udah keluar channelnya. Kita cek satu persatu, mulai dari atas. Di sini, nah ini untuk channel di Next Parabola ada SCTV XD ya, dan satu lagi Indosiar XD. Ini MTech Group. Berbeda dengan di receiver Cavision itu, yang XD itu hanya MNC Group, MTech nya enggak. Di sini RCTI, Antv, MNC TV juga versi SD atau standar, Trans TV, kemudian ada Global TV, kemudian ada Trans 7, ke bawah lagi ada RTV, Net TV, kemudian ada TVRI, ada iNews. Ini untuk channel-channel lokalnya berada di frekuensi 4180 dan 3900. Jadi dua frekuensi ini berisi channel nasional atau channel lokal. Kemudian ke bawah ada Citra Drama, ini untuk channel premiumnya. Ada Citra Entertainment sampai ke bawah sini. Ini O channel. Terus ini untuk channel andalan Mola Next Parabola, Champion TV, formatnya sudah XD semua ya. Nih 1, 2, 3. Ada Mola TV FC, Mola TV 1 dan Mola TV 2, dan yang terakhir Aswaja. Nah, itu tadi ya buat teman-temanku yang request untuk unboxing dan review Next Parabola, ini udah tak bikinin. Oke, saya cukupkan untuk tutorial kali ini. Like jika kalian suka dan subscribe untuk selalu update info seputar dunia parabola dan elektronik. Saya Dan Vekasus, jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum.